Hai kaum mandang mending, kalian pasti penasaran hasil perbandingan dari kedua buah smartphone antara Realme GT6 versus Poco F6. Jadi, kedua buah smartphone itu ramai banget karena selalu dibanding-bandingkan. Kenapa Realme dikesannya overpriced karena adanya Poco F6? Tapi apakah memang Poco F6 itu lebih bagus daripada Realme GT6? Mari kita lakukan review perbandingannya pada video kali ini. Secara singkat, spesifikasi yang dibawa oleh kedua buah smartphone ini sebenarnya hampir 100% sama. Sama-sama pakai prosesor Snapdragon 8 Gen 3, sama-sama varian yang kita uji itu RAM 12 GB semua. Kemudian untuk bedanya di storage-nya 256 versus 512 GB di Poco F6. Dan harganya yang beda lumayan signifikan, yang 1,5,7 juta untuk official sekarang, dan untuk Realme 7,99 juta. Jadi harganya cukup terpaut 1,3 jutaan. Itu suatu hal yang lumayan gap-nya ya guys. Tapi apakah dengan nambah 1,3 juta rupiah kalian akan dapatkan banyak hal yang lebih menarik daripada Poco F6? Mari kita lakukan pembahasannya pada video kali ini. Sebagai HP yang dua-duanya punya tagline flagship killer, di sini untuk performance sebenarnya kedua buah smartphone itu punya performance yang identical. Tapi di sini memang untuk manajemen panas si Realme itu lebih lebih agresif sehingga dia melimit performance-nya kalau sudah di suhu tertentu. Sedangkan di Poco itu dilepas guys. Jadi memang akan mudah lebih panas di Poco dibandingkan Realme ya. Terus, tapi kalau secara benchmark itu anehnya di Realme bisa tembus secara Antutunya itu 1,5 jutaan. Kalau di Poco 1,4 jutaan. Ini sesuatu hal yang tidak beda signifikan. Secara Geekbench 6 pun juga kalian bisa lihat untuk perbandingannya itu juga tidak sesignifikan itu. Kemudian untuk 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test juga sama guys, tidak beda signifikan karena chipsetnya sama. Terus untuk PC Mark kalian juga bisa lihat di sini memang skornya juga itu nggak terlalu yang sampai wah beda banget, enggak sih guys. Dan ini menarik banget, secara benchmark situasinya seperti itu. Kemudian untuk gaming sendiri, kita lihat kan game Mobile Legends di sini kalian bisa lihat untuk perbandingan rata-rata FPS ini sama-sama setting rata kanan ya guys. Dan di sini kemudian game PUBG Mobile juga sama, itu sama-sama setting rata kanan 120 FPS juga. Dan kalian bisa lihat rata-rata FPS-nya. Kemudian game Shadow Mobile juga ini nih guys, yang Realme itu di limit, jadi dia turun rata-rata FPS-nya dibandingkan Poco F6. Kemudian sama, game Genshin Impact juga sama, dia juga turun setelah di atas 10 menit itu akan turun performance-nya karena dia throttling dan nahan panasnya. Sedangkan di Poco di loss sehingga dia secara FPS-nya pun lebih stabil dan lebih tinggi daripada Realme. Tapi ketika kita gunakan harian, itu di Realme smooth, tidak ada lag, tidak ada freeze, tidak ada stutter. Sedangkan di Poco, itu masih kita temukan stutter, lag, ada itu guys. Dan itu aneh banget. Kemungkinan karena softwarenya di Poco belum optimize. Jadi, kalau kita lihat secara keseluruhan, kita menangkan di Realme GT6. Karena kalau throttling itu sebenarnya bisa diakalin dengan cara kalian pakai cooler. Sedangkan kalau masalah software, ya kalian harus tunggu update software yang kita tidak tahu apakah update software selanjutnya itu akan memperbaiki bug yang ada di Poco F6 ini dari sisi penggunaan harian untuk buka tutup aplikasi. Kemudian, dengan kalian nambah 1,3 juta rupiah, di sini sektor kamera itu menjadi nilai unggulan dari Realme GT6 dibandingkan Poco F6. Kualitasnya lebih cakep, kamera depannya bisa rekam 4K versus 1080p 60 fps meskipun kamera depan Realme tidak support 4K 60 atau 1080p 60 fps yang memang gak disayangkan, tapi secara kualitas jauh guys. Kualitas gambarnya lebih bagus di Realme. Kemudian Realme juga punya kamera telefoto, suatu hal yang tidak dimiliki oleh Poco F6. Jadi kalau nambah 1,3 juta rupiah, menurut kita kualitas kameranya kalian akan dapat tangkapan yang lebih bagus, lebih detail, lebih dapat dynamic range-nya. Meskipun secara software sebenarnya plus minusnya untuk kamera depan itu masih ada sedikit yang perlu diimprove. Tapi kalau kita bisa simpulkan, di sini pemenangnya di Realme GT6. Kalian juga bisa lihat, ini kalian dari tadi lihat untuk kualitas gambar-gambar perbandingan dari kedua buah smartphone. Menurut kita, Realme juaranya. Kalian bisa lihat untuk sampel videonya juga setelah ini guys.
Oke guys, kali ini kita mau perbandingan dua buah kamera depan antara Poco F6 versus Realme GT6. Jadi kalau kita gunakan perbandingan kualitas kamera depannya, untuk di sini kelihatan ya, untuk di Realme lebih bagus, secara kulitnya lebih bagus, secara warnanya juga lebih bagus. Dan di Realme bisa merekam 4K 30, tapi di Poco bisa 1080p 60 fps. Menariknya untuk ya Realme itu nggak support untuk 60 fps untuk kamera depannya, jadi plus minus ya. Tapi kalau secara kualitas memang lebih bagus di Realme. Secara dynamic range ya kelihatan ya, untuk warnanya menurut kita lebih bagus di Realme. Tapi silakan tulis di kolom komentar mana yang lebih baik ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari kedua buah smartphone antara Realme versus Poco. Jadi kalau kita bandingkan di sini, keduanya kita rekam sama-sama 4K 60 fps. Gimana menurut kalian? Kalau kita lihat secara kualitas gambar memang jelas beda ya. Untuk langitnya sendiri pun kelihatan ya, untuk bedanya sedikit juga dari Realme lebih unggul. Secara kualitas gambar juga lebih baik ya. Terus kemudian kalau untuk pohon-pohonan juga sama, di Realme lebih baik. Warnanya lebih vibrant, lebih menarik ya. Untuk kalau di Poco itu lebih pucat sedikit ya. Tapi kembali lagi ya, masalah kamera ini memang kayaknya Poco sendiri mengakui bahwa kamera itu bukan segmennya mereka. Jadi kalau kita lihat di sini memang Realme lebih unggul dari sisi kamera. Bahkan untuk yang Realme punya kamera telefoto yang bisa di 4K 60 ya. Tapi silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera ultrawide. Nah, menariknya di sini untuk kamera ultrawide-nya sensornya sama antara Realme sama Poco. Jadi sama-sama pakai Sony IMX355 kalau nggak salah. Dan di sini kalau kita lihat secara kualitas pun sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda ya guys untuk kualitas kamera ultrawide ini. Tapi gimana mau kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar mengenai kualitas perbandingan kedua buah smartphone ini. Kira-kira mana yang lebih unggul, mana yang lebih worth it? Kalau kita bilang sih kalau untuk ultrawide-nya balance sama, hampir sama sih. Cuma kayaknya tuningan dari sisi software, dari sisi warna ini agak sedikit berbeda. Di Realme ini lebih mendekatin realnya, kalau Poco tuh lebih ke putih sedikit. Tapi ya kembali lagi, nggak terlalu signifikan itu untuk kamera ultrawide. Tapi ya silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, kali ini kita memperbandingkan dua buah kamera depan antara Poco F6 versus Realme GT6. Di sini kita bisa bilang untuk kualitas kamera depan lebih superior di Realme dibandingkan Poco F6, dimana Realme bisa sampai 4K 30. Dalam kondisi OLED pun lebih menarikan di Realme ya guys. Untuk kamera depannya ini, kalau kalian lihat ini kondisi seperti ini, dan ini kalau kondisi kena cahaya pun lebih gambar yang ditangkap juga lebih bagus di Realme ya guys dibandingkan di Poco F6. Tapi gimana menurut kalian? Ya silahkan tulis di kolom komentar mengenai perbandingannya. Dan ya silakan aja. Kalau di Poco agak di boosting ternyata sedikit. Kalau gini sih kayaknya seolah-olah kayaknya Poco lebih bagus. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ini ya, kalau tadi dalam kondisi seperti ini masih plus minus ya guys. Kalau di Poco ini kayaknya di boosting, jadi noise-nya lebih berasa ya guys. Tapi ya silakan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini adalah sampel perekaman kamera belakangnya. Jadi kalau kalian lihat terdapat perbedaan dia guys untuk kualitas kamera belakangnya. Ini kalau kalian lihat pagarnya itu pun kelihatan ya, di Realme jauh lebih terang dibanding Poco. Sekali lagi, Realme memang mengandalkan kamera utamanya, nilai jualnya di kamera utamanya yang menyebabkan dia lebih mahal daripada Poco F6. Dan kita sebenarnya nggak dibayar siapa-siapa guys. Kita nggak ada kerja sama Realme ataupun Poco sama sekali. Sampai detik ini video ini dibuat, itu kita masih belum ada kerjasama sama kedua brand tersebut. Dan ya ini faktanya memang menunjukkan bahwa Realme kameranya lebih bagus daripada Poco. Ya mungkin bagi sebagian orang yang hanya fokus ke performance, hal ini tidak penting ya. Tapi ya silakan tulis di kolom komentar mengenai perbandingannya ya guys. Oke, ini adalah sampel perekaman kamera ultrawide-nya. Jujur kalau kamera ultrawide-nya ini sensornya sama sih guys antara Poco sama Realme, jadi ya sama-sama jeleknya sih. Dan ya cuma kalau kalian perhatikan untuk dari sisi warna, di Realme itu lebih akurat. Kalau kalian lihat tuh lampu yang kuning itu yang di atas yang rumah pertama ini, itu lebih akurat dan di Realme untuk warnanya. Kalau di Poco lebih dikuningin dari aslinya.
Ya, itu sih mungkin beda dari sisi softwarenya aja. Cuma dari sisi kualitas sensor sama sih guys, ini sama-sama jeleknya. Tapi ya silakan tulis di kolom komentar. Kemudian dari sisi layar, di sini lagi-lagi Realme menunjukkan bahwa kualitas layar LTPO-nya lebih unggul daripada layar AMOLED-nya di Poco. Secara warna lebih bagus, lebih vibrant. Kemudian dia juga secara peak brightness-nya juga jauh lebih terang daripada Poco. Kemudian kesannya itu juga lebih enak guys, karena layarnya curve jadi lebih luas untuk screen ratio-nya buat entertainment use. Itu suatu hal yang bagus banget ya guys. Jadi pemandangannya di Realme GT6. Kemudian dari sisi speaker, kualitas dual speaker di kedua buah smartphone itu memang beda level guys. Ibaratnya di Poco tuh standar HP 3-4 juta rupiah untuk kualitas speakernya. Sedangkan di Realme itu memang kualitas di atas 7 juta rupiah, memang bagus ya guys. Dan sudah mendekati level flagship ya. Kemudian dari sisi baterai di sini lagi-lagi Realme GT6 lebih unggul guys. Ya, 5500 mAh versus 5000 mAh. Jadi secara daya tahan pun lebih bagus di Realme ya guys. Itu suatu hal yang lucu banget buat Realme ya. 1,3 juta kalian dapat banyak banget ya, kamera, kemudian layar, kemudian baterai. Itu suatu hal yang bagus ya guys. Kemudian dari sisi charging sendiri di sini memang pemenangnya di Realme lagi. Wah. Ini ya, kalau menang-menang pasti akan emosi nih. Dari tadi menangnya Realme terus nih. Kenapa Poco nggak menang-menang? Ya memang karena beda harga guys. 120 watt versus 90 watt. Memang nggak terlalu signifikan bedanya. Tapi ya tetap 120 watt adalah 120 watt yang lebih kencang daripada 90 watt. Kemudian dari sisi desain menurut kita lebih terkesan premium waktu di Realme GT6 dibandingkan Poco waktu kita genggam sendiri ya guys. Jadi kita bandingkan feels-nya tuh, kesan premiumnya dapat di Realme. Secara desain juga lebih cakep, terus kemudian bagian belakangnya ada kacanya itu buat kita foto juga bagus ya guys. Jadi ini cocok banget buat Realme. Kemudian dari sisi software, ini menurut kita lebih stabil dan lebih smooth di Realme UI daripada Poco yang HyperOS-nya. Jadi menurut kita Realme ini juara untuk software-nya, lebih bagus, lebih minim iklan. Ada iklan sedikit, tapi itu iklannya berupa notifikasi aja yang bisa dimatikan kalau di Realme. Kalau di Poco itu dia integrated di aplikasi bawaannya. Kemudian satu hal yang perlu kita lihat di sini adalah sisi besaran storage-nya, di mana di Poco lebih unggul guys, storage 512 versus 256 GB di Realme. Dan itu hal yang memang kita perlu apresiasi Poco sih, bahwa storage 512 GB di kelas harga 5 juta itu suatu hal yang bagus banget. Tapi sekali lagi ini perbandingan yang menarik banget ya guys. Jadi kesimpulannya pemenangnya ada di Realme GT6 versus Poco VF6. Disclaimer, bagi kaum mendang-mending, bagi yang kalian mengagung-agungkan Poco, kalian harus terima fakta realnya seperti apa guys. Karena memang kelasnya Poco ya memang kelas harga 5 jutaan. Sedangkan di Realme memang di kelas harga 7 jutaan. Secara hardware itu memang kelihatan ya guys, dari kamera, kemudian dari sisi layar, kemudian dari sisi baterai, dari sisi charging, memang jelas guys, beda 1,3 juta rupiah itu jelas banget lebih worth it daripada di Poco F6. Tapi sekali lagi, ini adalah pendapat review gadget dan kita kedua buah smartphone sama-sama beli sendiri, kita ada bukti pembeliannya. Jadi jangan bilang ini pasti di endorse, ini pasti di endorse. Ya syukur kalau kalian mau endorse kita sih, kita terima-terima aja. Tapi kita pada video perbandingan ini tidak sama sekali tidak di endorse siapapun. Dan sekali lagi, thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like video yang kalian suka, dislike aja kalau nggak suka,
tulis pendapat kalian yang rasional mengenai perbandingan kedua buah smartphone ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.